Dan Mahkamah Konstitusi sudah pernah melakukan itu. Di putusan saya lupa pasal 116 Undang-Undang 32 tahun 2004 itu salah rujukannya. Jadi dia merujuk ke pasal 83. Padahal pasal 83 bukan itu, harusnya rujukannya pasal 80 dan Mahkamah Konstitusi memutus waktu itu dia membatalkan walaupun dengan cara conditionally constitutional ya. Jadi dia mengatakan bahwa pasal 83 harus dibaca sebagai pasal 80. Ini demi untuk menjaga yang namanya kepastian hukum. Secara prosedural itu pernah juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau salah ketik seperti ini, Anda sendiri tidak yakin itu bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya Prof? Tadi pasal yang disebutkan Pak Zainal Arifin itu memang membawa implikasi kepada norma, membawa implikasi kepada penafsiran. Tapi kalau misalnya hanya menurut pasal yang sebenarnya tidak ada, ya misalnya pasal 5A, ternyata 5A itu tidak ada, yang ada cuma pasal 5 aja. Berarti kan tidak ada implikasi kepada penafsiran, tidak implikasi kepada norma. Ya, jadi kalau itu mau dibawa ke MK, pertanyaannya MK ini apa Anda punya kewenangan menguji yang kayak begini? Tugas Anda kan melakukan pengujian secara formil dan pengujian secara material. Orang salah ketik tuh mau diuji kemana ngujinya? Ya memang dalam Undang-Undang 11 itu memang dikatakan ada asas kecermatan. Tapi asas kecermatan itu sebenarnya menyangkut perumusan satu norma, bukan salah ketik. Terlalu jauh kita menafsirkan itu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu masalah salah ketik yang dipersoalkan, saya kira itu jauh daripada substansi. Ya, Bung Uceng? Iya, saya setuju dengan Prof. Yusril dalam banyak hal, tapi saya tetap menganggap bahwa salah ketik itu lahir dari proses yang tergesa-gesa ya. Jadi itu memang proses yang tersendiri. Yang kedua, saya memahami bahwa ketika membaca pasal, salah satu hal yang penting tentu adalah letterless ya. Jadi ketika pasal 6-nya katakan merujuk ke pasal 5, menurut saya yang tidak ada, menurut saya pasal 6 pun bisa kehilangan substansi karena kemudian dia merujuk ke sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu. Tergantung sebenarnya cara pandang kita secara formalistik terhadap konsep itu. Saya memandangnya ya itu masih berimplikasi, termasuk misalnya pasal 175 yang tadi disebutkan soal salah rujuk ke ayat 4, padahal seharusnya adalah ayat 3 gitu. Karena ayat 4 itu jauh beda maksudnya yang, jadi kalau nanti dibuat PP-nya, apakah itu maksudnya mengatur lebih lanjut yang diatur di ayat 4 atau di ayat 3? Padahal sebenarnya ayat 3 maksudnya, tapi yang ditulis di situ adalah ayat 4. Maksud saya memahami bahwa tetap ada kemungkinan besar ya itu berimplikasi pada substansi seperti layaknya kemudian MK memperlakukan pasal pasal 116 Undang-Undang 32 2004 sehingga kemudian MK mengubahnya menjadi dari 83 kemudian conditionally constitutional menjadi pasal 80. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa tergantung memang cara kita membaca bunyi pasal itu gitu. Ya. Prof. Kalau itu berimplikasi kepada norma, itu saya sepakat. Tapi kalau tidak ada implikasinya kepada norma, itu sebenarnya hanya masalah teknis pengetikan saja. Tapi kalau ada, memang ya mau dibawa ke MK ya silahkan. MK juga mungkin akan memberikan satu penafsiran ya conditionally konstitusional harus ditafsirkan seperti ini supaya ketentuan dalam pasal itu tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum di dalam konstitusi.